warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, Ibu minta satu orang untuk memimpin doa. Ibu minta kepada Fidian untuk memimpin doanya untuk pembelajaran kita kali ini. Silakan Fidian. Baik Bu, teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Fidian sudah memimpin doa kita hari ini. Semoga pembelajaran kita kali ini berjalan dengan lancar ya, anak-anak. Kemudian untuk berikutnya Ibu mau mengecek kehadiran. Ibu absen satu-satu ya. Anissa. Hadir Bu. Dian Muharja Putra. Di sini Bu. Pariana Sari. Kemana nih orangnya Pariana Sari? Sepertinya terlambat Bu. Oh terlambat, kemana dia? Dian? Ada Bu. Kendala sinyal mungkin Bu. Oh, ada Bu baru datang. Oh iya. Fidian Rahman. Saya Bu. Haryani? Hadir Bu. Ya, Nopariska Cahyani. Hadir Bu. Ya, Nursina? Hadir Bu. Ya, berarti sudah lengkap ya, hadir semua ya hari ini, kecuali Eva ini baru datang karena terlambat. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, Ibu minta kalian memeriksa perasaan diri kalian. Nah, memeriksa perasaan fisiknya apa yang kalian rasakan, kemudian apa yang sedang dipikirkan, apa yang dirasakan di dalam hatinya. Coba Ibu minta Anissa, apa yang sekarang ada di pikirannya Anissa? Happy Bu, happy. Happy. Alhamdulillah kalau bahagia berarti sudah fokus untuk mulai pelajaran ya Anissa? Siap Bu. Ya, kemudian coba Dian, apa yang fisiknya rasakan sekarang Dian? Ngantuk Bu. Ngantuk. Emang semalam Ya, tidur Bu. jam berapa Dian? Malam tadi saya kurang tidur Bu. Main game Bu, dia Bu. Banyak main game Bu. Aduh, nanti kalau sudah pelajaran kalau masuk pagi ini jangan sampai larut malam baru tidur ya Dian, supaya tidak ngantuk. Bu. Jadi nanti bisa fokus untuk belajar. Kalau ngantuk Ya, begini Bu. kan jadi tidak fokus nanti belajar. Iya Yang lain Bu. gimana? Sudah siap untuk mulai pelajaran yang lain? Siap Bu. Siap Bu. Siap, Bu. Nah, Siap Bu. Siap Bu. nah, sekarang Ibu mau memberikan pertanyaan. Nah, pertanyaannya, pernahkah kalian semua ini pergi ke pantai? Pernah. Pernah? Nah, Warna Badian Bu. sering, Badian sering. pernah Bu. Oh, Pak Dian sering. Ya, tiap hari katanya, karena Bu. Rumahnya dekat pantai ya Pak Dian. Iya. Saya enggak Bu. Hah? Saya enggak. Siapa itu Saya- yang Saya adanya sungai Bu. sungai? Sama, Tapi pernah ke pantai ya? Belum Bu. Belum pernah? Belum. Ayo Bu, banyak pantai Bu. Ayo Dian, ajak Dian. Ya. Ayo teman-teman, kita liburan ke sini. Boleh ke rumah Dian kalau ingin melihat pantai, karena rumah Dian ini dekat dengan pantai ya. Apa yang kalian bayangkan ketika Ibu mengatakan kata pantai? Ada Bagus ombak, Bu, laut. Angin Bu, angin. ada angin, kemudian Bu, Pemandangan laut. yang indah Bu. Panas Bu, ada panas. laut. Di pantai ada Panas. nyur Bu. Ombaknya Ibu. Ada penjual bakso Bu. Iya. Ada turis Bu, turis. Pasir. Pasir, iya. Ada juga apa? Sambil makan kelapa Bu. Makan kelapa. Makan kelapa atau makan isi buah kelapa, Pak Dian? Buah kelapa Bu. Iya. Oh iya. Nah, Minum es setelah kelapa tadi Bu. kalian Ibu beri pertanyaan seperti itu. Nah, untuk tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu kalian dapat menuangkan gagasan, pikiran, pandangan, arahan atau pesan tertulis dalam teks deskripsi untuk berbagai tujuan secara logis, kritis, dan kreatif.
Nah, itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, tujuannya yaitu kita akan menulis teks deskripsi. Nah, yang Ibu sampaikan tadi. Nah, tugasnya nanti menulis teks deskripsi per kelompok ya, untuk tagihannya nanti. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, Ibu mau menayangkan sebuah video. Kalian amati, boleh kalian kalau tahu lagunya ini, boleh kalian nyanyikan juga ya. Nah, boleh dibuka itu mic-nya. Kalau tahu menyanyikannya, boleh ikut menyanyi ya. Ya, Bu. Sebentar ya. Ini bagaimana yang menampilkan videonya? Ibu. Oh, ini ada, sudah ada. Sebentar ya. Sudah dengar semuanya? Sudah, Bu. Ya, kalau boleh nyanyi sama-sama sambil menikmati, sambil melihat apa yang ada di dalam video tersebut ya. Tanah airku Indonesia, negeri elok amat ku cinta, Boleh menyanyi. tanah tumpah darahku yang mulia, yang ku puja sepanjang masa. tanah airku Airku aman dan makmur, pulau pulau kelapaan subur, pulau melati pujaan bangsa sejak dulu kala. Nyium di pantai, berbisik-bisik ajak lana, mengucap pulang nan indah pernah tanah airku Indonesia. Airku aman dan makmur, kelapanan subuh, melewati pujaan bangsa sejak dulu kala. Lambat nyium di pantai, berbisik-bisik
sejak lana jauh pulang nan indah pernah tanah airku Indonesia. Nah, tadi sudah Ibu tampilkan Tepuk tangan. tangan semuanya. Nah, tadi sudah Ibu tampilkan sebuah video. Ibu minta kalian coba deskripsikan tayangan video apa yang tadi Ibu tampilkan itu. Coba siapa yang mau menjawab? Sepertinya dia tadi ikut menyanyi. Sepertinya tahu apa kira-kira yang ditayangkan dan dideskripsikan dalam tayangan video tersebut. Apa dia? Daerah pesisir, Bu. Daerah pesisir. Pantai. Apa, Nisa? Pantai, Bu. Pantai. Kemudian keindahan apa yang dideskripsikan itu? Seperti apa? Ada apa selain pantai gitu? Di pantai itu ada apa Laut yang saja? biru. Laut yang biru. Kemudian Pasir yang Pohon kelapa, putih, Bu. pohon kelapa. Kemudian air Pasir laut pantai. yang biru. pasir, iya, benar. Nah, setelah mengamati video tadi, sekarang Ibu akan menayangkan materi pembelajaran ya. Ibu tampilkan materi pembelajarannya. Sebentar. Ibu bagi ke layar dulu ya. Nah, sudah kelihatan anak-anak? Sudah, Udah, Bu. Ya. Nah, sekarang kita akan belajar tentang menulis teks deskripsi. Nah, menulis teks deskripsi. Ini menulis teks deskripsi. Pengertian teks deskripsi. Teks deskripsi merupakan teks yang melukiskan suatu objek sesuai dengan kondisi sesungguhnya, sehingga pembaca seolah-olah bisa melihat, mendengar, mencium, serta merasakan apa yang dilukiskan oleh penulisnya. Nah, itu pengertian dari teks deskripsi ya. Kemudian, ciri-ciri teks deskripsi. Nah, ciri-ciri teks deskripsi ada 4. Yang pertama, menggambarkan atau melukiskan suatu objek atau benda, tempat maupun suasana tertentu. Kemudian yang kedua, melibatkan panca indera seperti pendengaran, penglihatan, penciuman, pengecapan, serta perabaan untuk menggambarkan objek. Kemudian yang ketiga, bertujuan agar pembaca seolah-olah dapat melihat atau merasakan sendiri objek yang dideskripsikan. Kemudian yang keempat, menjelaskan ciri-ciri objek seperti warna, ukuran, bentuk, serta kondisi suatu objek secara terperinci. Itu ciri-ciri teks deskripsi ya. Kemudian tujuan teks deskripsi. Tujuan teks deskripsi adalah membangun imajinasi pembaca sehingga dia seolah-olah melihat, mengalami, serta merasakan langsung apa yang digambarkan oleh penulisnya. Kemudian, bentar. Unsur kebahasaan teks deskripsi. Bentar ya. Unsur kebahasaan teks deskripsi terbagi menjadi 3. Yang pertama memakai kata konkret, kedua memakai kalimat perincian, kemudian yang ketiga memakai majas personifikasi. Nah, kalau kata konkret itu kata yang mudah diserap panca indera, misalnya buku, berarti kan mudah untuk diserap oleh panca indera.
Kemudian kalimat perincian itu maksudnya adalah kalimat yang menggambarkan bagian-bagian yang berarti sedetail mungkin, dan kalimat yang menyebutkan atau menguraikan suatu objek sampai ke bagian yang sekecil-kecilnya. Sedangkan majas personifikasi adalah gaya bahasa yang mengumpamakan benda mati seolah-olah hidup seperti manusia, itu ya. Kemudian berikutnya, tanda baca dalam teks deskripsi. Tanda baca dalam teks deskripsi ada 4. Pertama, huruf kapital dan huruf besar yang digunakan sebagai huruf pertama kata pada awal kalimat. Kedua, huruf kapital atau huruf besar digunakan sebagai huruf pertama nama geografi. Kemudian, yang ketiga, tanda koma. Nah, tanda koma ini terbagi lagi menjadi 5. Tanda koma dipakai di antara unsur-unsur dalam suatu pemerincian atau pembilangan. Kemudian, tanda koma dipakai sebelum kata penghubung seperti, tetapi, melainkan, sementara, dan sedangkan dalam kalimat majemuk setara. Kemudian, tanda koma dipakai untuk memisahkan anak kalimat yang mendahului induk kalimatnya. Kemudian yang keempat, tanda koma dipakai di belakang kata atau ungkapan penghubung antar kalimat. Kemudian yang kelima, tanda koma dipakai sebelum atau sesudah kata seru dan sebelum sesudah kata sapaan. Kemudian berikutnya kata depan. Kata depan seperti di, ke, serta, dari ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Kemudian, struktur teks deskripsi. Nah, struktur teks deskripsi ini terbagi menjadi 3, yaitu identifikasi, yang artinya tahapan awal yang berisikan tentang gambaran umum dari suatu objek yang akan disampaikan oleh penulis, baik berupa benda, manusia, ataupun objek lainnya. Kemudian deskripsi bagian adalah berisikan tentang perincian tulisan berdasarkan dari tanggapan subjektif dari penulis. Kemudian kesimpulan ini adalah kesan umum terhadap objek yang dideskripsikan. Kemudian langkah-langkah menulis teks deskripsi ada 6 ya. Yang pertama, menentukan tema sesuai dengan topik. Misalnya temanya tentang pantai, itu boleh ya dijadikan objek. Kemudian yang kedua, menentukan arah tulisan untuk dapat dideskripsikan objek yang sebelumnya sudah tentukan. Apakah kira-kira arah deskripsinya ini? Kira-kira mau menulis seperti apa objeknya? Kemudian yang ketiga, mengumpulkan data-data dan melakukan pengamatan langsung tentang objek yang akan dideskripsikan. Misalnya tadi data-data kalau kita mengambil objek pantai. Apa data-datanya? Misalnya ada ombak, ada pohon kelapa, ada pasir. Nah, itu data-datanya nanti bisa dideskripsikan, dijabarkan lagi. Kemudian yang keempat, menyusun data tersebut menjadi sebuah kerangka penulisan. Kemudian yang kelima, uraikan seluruh kerangka. Nanti diuraikan data-data tadi, seperti misalnya kalau pantai itu data-datanya misalnya ada ombak, nanti diuraikan. Kemudian jelaskan secara detail, jelas mengenai objek yang akan dibicarakan. Nah, sudah ya. Kemudian, Ibu stop screen dulu. Kemudian, sekarang kita membagi kelompok ya. Karena ini kita ada 8 orang, Ibu bagi 3 kelompok. Ibu yang membaginya ya. Karena kalau kalian membagi nanti kalian pilih-pilih, ya. Nah, untuk kelompok pertama, Fidian, Nursina, sama Nova Rizka Cahyani ya. Kelompok pertama. Ya, Bu. Ya. Nah, siap? Ketua kelompoknya itu Fidian ya. Kemudian kelompok kedua, Dian Muharja Putra dan Heriani ya. Ya, Bu. Ketua kelompoknya Dian ya. Kemudian yang ketiga, Anissa sama Eva Riana Sari. Nanti ketua kelompoknya Anissa ya. Nah, setelah bagi kelompok, Ibu bagikan ini lembar kerja kalian, lembar kerja murid yang sudah Ibu siapkan. Nah, sudah Ibu bagikan. Kemudian nanti kalian mengisi kolom-kolom yang kosong itu, ada 3 bagian yang kosong. Nanti kalian isi, ada di bagian identifikasi masalah, strukturnya ya. Ada identifikasi, kemudian deskripsi bagiannya, kemudian bagian simpulannya juga ya ditulis. Nah, nanti objek yang Ibu berikan itu tentang lingkungan sekolah. Kalian tahu kan lingkungan sekolah ini seperti apa?
Tahu Bu, tahu. Tahu. Nah, dan nanti jadi kalian berkelompok, kalian temukan lingkungan sekolahnya itu misalnya ingin mendeskripsikan misalnya ruang kelas kah, mendeskripsikan ruang guru kah, halaman sekolah, ruang perpustakaan atau kantin itu boleh. Pokoknya lingkungan sekolah ya. Paham? Nanti Kantin aja kalian Bu, juga harus, paham. Ya Bu. nanti kalian juga harus memperhatikan unsur kebahasaannya juga ya, dari huruf kapitalnya, kemudian tanda titik komanya ya. Paham ya? Bu. Nah, sekarang kalian coba diskusikan dulu tugas yang kalian ingin tulis nanti, kalian diskusikan dulu ya. Bisa? Ya Bu. Ya, Bisa, kalian Bu. diskusikan dulu. Kira-kira kalian ini mau menentukan objeknya apa? Entah mau menentukan itu perpustakaan. Nah, kalian diskusikan dulu, ya. Sudah ya? Ya Bu, Sudah ditentukan? ya Bu. Sudah, Sudah Bu. ditentukan objeknya? Sudah? Sudah Bu kantin. Ya. Nah, sekarang kita kira-kira batas waktunya ini berapa menit kira-kira? Kalau Ibu beri waktu 30 menit bisa tidak? 1 jam Bu, 1 jam. Nah, 1 jam itu kelamaan. Kurang Bu, 30 menit. 30 menit saja ya. Kan hanya mendeskripsikan sekolah. Ini kan kalian sudah tahu lingkungan sekolah kalian ini seperti apa. Lagian kalian kan berkelompok. Nanti ada yang mencari, bagian ini nanti diperincikan. Bagian ini diperincikan gitu. Bukan 5 sendiri menit, Bu, kerjanya. 5 menit. Harus sama-sama ini. Ya. Kalau Ibu beri waktu 30 menit bisa ya? Bisa Bu. Bisa, Bu. Bisa ya. Yang penting ada di bagian identifikasi harus ada. Bagian deskripsi bagian harus ada. Kemudian simpulannya juga harus ada ya. Ya Bu. Ya Bu. Siap ya. Bu. Nah, sekarang kalian kalian diskusikan untuk menyusun kerangka ini. Kalian berdiskusi dulu. Nah, itu tadi sambilan Ibu memberikan lembar kerja itu, Ibu kan ada memberikan contoh teks deskripsi yang ada struktur bagian, struktur identifikasi, ada bagian itu deskripsi bagian, kemudian simpulan. Yang kucingku itu sudah dibaca, baca dulu ya contohnya. Ya Bu. Ya, baca dulu. Kemudian kalian berdiskusi. Ingat tadi yang Ibu sampaikan, kalian berdiskusi untuk kebagian menentukan di strukturnya, kemudian unsur kebahasaannya juga. Nah, Ibu lihat dulu ya. Sudah berdiskusi? Belum Bu, bentar. Ini Epa ini kemana ya? Apakah ke WC? WC Bu. Ke kantin, Bu. Ke kantin, Bu. Makan dia Bu, makan. Kenapa tidak ada izin dengan Ibu Kan ini? bikin deskripsi Bu di kantin. Mengamati Ibu Bu. Tidak ada lupa. izin mau keluar, harusnya kan izin dulu keluar. Kalau begini kan hilang-hilang begini kan susah. Sally ini juga kemana ya? Emang suka ngilang dia, Bu. Apa? Emang suka Tukang ngilang Bu, tukang ngilang. Oh, iya. Nanti Anissa sama Eva ini harus benar-benar ya diberi tugas juga Eva itu. Jemur aja, Bu. Apa jemur. praktek Bu di kantin? Mumpung Praktek, panas. itu praktek atau bagaimana? Ini kan jam masuk belajar, bukan praktek. Biar Nanti itu Bu, kita hanya biar bisa mendeskripsikan dengan Deskripsi, bagus. betul. Deskripsinya Bukan harus kelihatan. datang ke kantinnya. Kan setiap hari kalian sudah ke kantin, ya kan? Tadi Jemur aja, Bu, mumpung panas, sarapan Bu. mungkin, Bu. Ada kamera, ada makanan bagus, Bu, di kantin. Ya nanti waktu istirahat nanti kalian boleh ke kantin. Kalau ini kalian hanya membayangkan saja dulu ya. Karena kalian akan menulis, bukan makan, ya. Lagi banyak pikiran, Bu. Gak bisa membayangkan, Bu. Harus bisa. Iya, Bu, Ini kan putus sekolah, yang cinta, bayangkan Bu. hanya sekolah, lingkungan sekolah. Masa tidak bisa Bu, membayangkan? keluar Bu. Yang perpustakaan ke perpustakaan. Yang di kantin kita ke kantin Bu. Iya, Nanti Ibu tidak bisa setuju. mengontrol. Ibu Kita tidak bisa kerjakan di luar kelas, Bu. kalau harus berpisah seperti itu. Ya sudah, sekarang kalian kerjakan dulu apa yang sudah Ibu berikan ini, tugas yang Ibu berikan. Nanti Kelompok saya tadi siapa, dipresentasikan ya. Bu? Lupa, Bu. Apa? Astaga Bu, dia lupa kelompok. Kelompok tadi Saya- siapa ya, Bu? Lupa, Bu.
Apa dia? Saya, Fidian. Saya Kelompok saya tadi siapa Bu? Lupa saya. Oh, Saya. Fidian itu Fidian, Nursina sama Nova, Rizka Jayadi. Fidian, Nursina. Oh, Fidian Bu, lupa Bu. Yang diingat cuma pacarnya. Siapa yang lainnya pacarnya? Aduh, masih kecil ini jangan pacaran Bu, dulu lah. Fidian. Sekolah dulu yang Fidian, benar. Bu. Namanya tuh Siena. Aduh, jangan dulu ya. Ini masih kecil. Aduh, kalian ini. Nah, sekarang kalian diskusikan dulu. Diskusikan dulu. Ibu. Ya, Bu. Nah, Ibu. Bu, Dian mau nanya, Bu. Ya, Dian mau nanya. Ibu pantau ya, ibu pantau. Nanti kalau tidak aktif dalam diskusinya, nanti nilainya ibu kasih itu. Ya Bu, udah dikerjakan. Dian mau nanya, Bu. Ya, kerjakan. Ibu. Bu, Dian mau nanya. Lihat sini, Bu. Ya, Dian, ada apa Dian? Izin mau ke WC, Bu. Ya, cepat ya. Nanti kesulitan Ya, Bu. Ibu Haryani mau alasan aja itu Bu. kerjakannya. Ya Bu, nanti yang ngerjakan saya sendiri malah Bu. Iya. Cepat ya, jangan lama kritiknya Ya, Bu. itu. Dian juga Cepat. numpang lama itu, Bu. Iya. Udah, kerjakan. Bu Epa datang Bu. Epa ini kemana? Kok baru datang? Jadi buka dulu mic-nya Epa, tidak kedengaran. Ada ke kantin, Bu. Ke kantin, makan. Aduh, Epa ini. Harusnya tadi izin dulu Epa. Ya, kita besok izin dulu ya. Bu. Nah, sekarang kerjakan. Sudah? Sudah selesai belum? Belum, Bu. Kan 1 jam tadi katanya Bu. Nah, ini waktunya tinggal 2 menit ya. Ya Bu. Aduh cepatnya Bu. Sulit Udah? merangkai kata-katanya Bu. Belum, kesimpulannya belum Bu. Nah, cepat. Apa kira-kira yang Bentar Bu, susah dicatat ini? dulu Bu. Bingung Bu, menyimpulkan ini Bu, masih bingung. Sulit bikin majasnya Bu. Nggak dikasih contoh tadi Bu. Sudah ibu kasih ini contohnya. Contoh kalau majas personifikasi itu kan misalnya pohon kelapa itu melambai-lambai ke arahku, atau ombak itu saling berkejar-kejaran. Ombak itu kan seolah-olah punya kaki ya kan, seperti manusia, padahal itu kan benda mati. Kalau di sekolah gimana Bu? Kalau objeknya misalkan kursi Bu, gimana cara ngasihnya Bu? Nah, itu kalian pikirkan, kalian kan berdiskusi. Nanti coba tanya teman yang lain. Fidian ini kelompoknya sama siapa? Coba ditanyakan, diskusikan sama Nova dan Nursina. Itu ya. Ya Bu. Nah, sudah ya, waktu sudah selesai. Ibu minta kalian mempresentasikan hasil tugas Mana kapan kalian. menjelasin? Nah, Ibu minta Cuma kelompok kapu. 1 untuk mempresentasikan hasilnya. Coba kelompok 1, ketua kelompoknya, Fidian. Ya Bu. Ya, Kelompok kami tadi memilih ruang lab komputer Bu. apa? Ruang lab komputer. Ya, Bagaimana di Pak. ruang lab komputer ini terletak di ujung sekolahan Bu. kemudian Berisikan banyak meja-meja komputer, kemudian perangkat komputer, kemudian untuk catnya berwarna putih, kemudian terdapat perangkat-perangkat seperti layar proyektor, kemudian LCD, speaker, kemudian jendelanya besar-besar Bu. ya. Sudah? Itu aja Bu deskripsinya Bu. Oh ya. Untuk kelompok 2 coba. Dian. Yo, Haryani ayo. Siapa ketuanya? Ayo Dian. Ayo, saya serahkan, ayo. Ya sudah. Gak mau dia Bu. Ya sudah Bu, saya aja yang presentasi. Ya, coba Haryani. Tadi kan diberi tugas.
Itu Ya. ada 3 struktur. Yang pertama itu Bu, judulnya itu kelas kami tercinta. Ya. Yang pertama identitasnya untuk saat ini kelas 7A sudah menjadi seperti rumah bagi kami di sekolah. Ya. Karena kami bertemu dengan teman-teman yang sangat baik. Ya. Ya Bu, kayak gitu identitas awalnya Bu. Ya. Deskripsi bagiannya, lantai kelas dilapisi oleh keramik putih, bersih. Terus ada papan tulis yang terdapat di dekat meja guru. Ya. Dinding kelasnya berwarna putih, dihiasi oleh gambar-gambar pahlawan. Ya, itu Ya. Bu deskripsi bagiannya. Ini Ya. tadi kesimpulannya agak susah Bu menyimpulkan, nggak tahu benar ini Bu. Saya coba bacakan ya Bu ya. Ya. Coba. Itulah kelas kami, kelas yang sangat bersih dan lengkap. Kami nyaman belajar di sana. Ya seperti itu Bu. Ya. Dan Ya. itu pun udah ngerjakan Bu. Apa? Dia ngerjakan dia nggak ngerjakan Bu. Ulangi nilainya. Aduh, Dian ini kenapa tidak mengerjakan? Harusnya di kelompok ini kan sama-sama. Nama aja itu Bu, numpang nama aja. Iya Bu, Jangan numpang gitu nama ya, Bu. nanti tidak ada nilainya dia. Neriani sendiri yang mengerjakan. Nah, sudah Saya ya. bantu, Bu. Saya Ya, bantu sudah ya. kumpulkan, Bu. Nah, sekarang Ibu minta kelompok lain menanggapi. Coba kelompok Anissa tanggapi atau beri masukan dari kelompok Fidian dan Neriani tadi. Bagaimana menurut Anissa tanggapannya? Kalau untuk kelompok Heriani Bu udah bagus kok Bu. Cuma Ya, tinggal ini aja kesimpulannya aja Bu. Oh ya. Diperjelas. Ya, diperjelas ya. Nah, yang lainnya ada yang ingin memberi masukan lagi atau memberikan tanggapan kelompok lain? Nursina atau Eva? Sudah bagus Bu, karena sudah mencakup 3 struktur Bu. Sudah mencakup 3 struktur ya. Iya. Iya Bu. Nah, ya terima kasih Nursina. Nah, Iya Bu. nah untuk berikutnya kalian kumpulkan hasil kerja kelompok kalian. Kumpulkan, sudah ya? Nah, sekarang Ibu minta satu orang untuk menguatkan pendapatnya berdasarkan pemahaman yang sudah didapatkan dalam kegiatan. Coba Ibu minta Nova. Kira-kira bagaimana pendapat Nova ini pemahaman tentang materi ajar yang telah kita pelajari hari ini? Tentang teks deskripsi tadi Bu ya. Ya. Kalau kita menurut pemahaman saya itu Bu, kok tes deskripsi dengan kita pelajari ini kita jadi lebih bisa mendeskripsikan sesuatu seperti itu Bu. Misalnya kayak tadi kita deskripsikan kelas, kita deskripsikan kantin, kita deskripsikan lab. Seperti itu Bu pemahaman saya. Berarti sudah paham ya? Paham Bu? Yang lainnya gimana? Sudah paham juga? Bu. Ya Bu. Belum Sudah Bu, ya? belum. Masih bingung Bu. Belum? Siapa yang belum? Saya Bu. Oh, nanti Fidian, kalau belum nanti kita belajar di pertemuan berikutnya ya. Nanti Ibu berikan pembelajaran lebih lagi untuk memahami tentang menulis teks deskripsi ini dari bagian struktur, kemudian dari unsur kebahasaannya juga ya. Kemudian, adakah yang ingin ditanyakan atau yang belum jelas tentang pembelajaran kita kali ini? Saya mau tanya Bu, Ya, Fidian. kenapa harus ada majas Bu di teks deskripsi Bu? Khususnya teks deskripsi ini kan menggunakan majas personifikasi karena biar kita bisa lebih membayangkan gitu. Kalau kita menggunakan majas ini bisa membayangkan seperti apa kalimat, seperti apa objek yang akan dideskripsikan, nah, gitu ya.
Nah, sekarang kita simpulkan pembelajaran kali ini. Ibu minta coba Heriani menyimpulkan. Ya Bu, kesimpulannya teks deskripsi itu adalah teks yang menceritakan atau menggambarkan tempat-tempat yang indah Bu. Ya, selain tempat yang indah, Ya, bisa menggambarkan hewan juga Bu. hewan juga. Ya Bu. Kemudian Manusia juga, Bu. manusia juga, ya, tumbuh-tumbuhan juga, ya kan? Ya Bu. Ya. Nah, jadi untuk pembelajaran kita kali ini, hari ini yaitu tentang memahami cara mendeskripsikan dan menuangkan gagasan pikiran dari objek apa yang telah kalian deskripsikan. Nah, tadi mendeskripsikan tentang lingkungan sekolah sudah kalian lakukan. Semoga kalian bisa memahami dan bisa mengerti dari penjelasan materi kita hari ini. Nah, sekarang sebelum menutup pembelajaran, Ibu minta Dian memimpin doa. Coba Dian, kita pimpin doanya untuk menutup pembelajaran kali ini. Oke teman-teman, karena pembelajaran sudah selesai hari ini, perut juga sudah bunyi-bunyi, kita akan istirahat. Jadi kita mari berdoa bersama-sama sebelum menutup pembelajarannya. Berdoa dimulai. Selesai. Oke Bu, selesai Bu. Iya, terima kasih Dian. Terima kasih, Bu. Nah, Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.